Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga GPD LCD Magelang. Terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Saya akan membacakannya, Markus pasal 11 ayat 27 dan 28, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema tulus hati. Tulus hati. Mari kita belajar ayat-ayat ini menggunakan OIA. Kita mau mengobservasi terlebih dahulu ayat-ayat ini. Kita mau mengamati ayat-ayat ini. Siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam ayat-ayat tersebut? Tentunya kita sudah membaca. Ada Tuhan Yesus, ada murid-murid Yesus karena Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di halaman Bait Allah, datang kepada Yesus ada imam-imam kepala, ada ahli-ahli Taurat, dan ada tua-tua Yahudi. Itulah tokoh-tokoh yang ada di dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan. Dan peristiwa apa yang terjadi di dalam kisah tersebut? Peristiwa yang terjadi adalah di mana imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga tua-tua Yahudi, mereka datang kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa dari manakah Yesus melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa kepada Yesus? Apakah yang Yesus lakukan? Kita bisa membaca di dalam Injil Markus pasal 11 ini ayat 15 dan 16. Di mana di dalam Markus 11 ayat 15 dan 16 di sana dituliskan bahwa Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Tuhan Yesus membalikkan meja-meja penukar uang. Tuhan Yesus membalikkan bangku-bangku pedagang merpati. Tuhan Yesus membersihkan Bait Allah. Dan oleh sebab itu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi menanyakan kepada Yesus, dengan kuasa dari manakah? Siapa yang memberi engkau otoritas, memberikan kuasa sehingga engkau melakukan hal itu? Dan peristiwa ini terjadi, kita sudah membaca, ketika mereka bertanya kepada Yesus, itu dilakukan di halaman Bait Allah di Yerusalem. Terus mengapa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi
menjumpai Yesus, bertanya kepada Yesus, menanyakan asal-usul otoritas yang Yesus gunakan, kuasa yang Yesus gunakan, wewenang yang Yesus gunakan untuk mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, untuk membalikkan meja-meja penukar uang, untuk membalikkan bangku-bangku penjual merpati. Kuasa dari mana yang Yesus gunakan untuk melakukan hal-hal tersebut? Siapa yang memberi otoritas kepada Yesus? Mengapa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi menanyakan hal tersebut? Karena imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi, mereka adalah pelayan-pelayan di bait Allah. Mereka adalah pemuka-pemuka agama, imam-imam kepala, pemimpin agama, ahli-ahli Taurat. Dan mereka yang merasa lebih berhak untuk mengurusi bait Allah. Mereka merasa punya otoritas di bait Allah. Mereka merasa bahwa mereka lah yang punya otoritas, yang punya kuasa, yang punya wewenang untuk mengatur bait Allah. Sehingga mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Membersihkan bait Allah, mengusir pedagang-pedagang yang ada di halaman bait Allah. Siapa yang memberi kuasa, memberi otoritas kepadamu? Dan selain itu, mereka juga bertanya tidak dengan tulus hati tentunya. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, mereka menanyakan kuasa, otoritas, wewenang yang Yesus gunakan untuk membersihkan bait Allah itu dari mana. Dan itu dilakukan. Mereka bertanya tidak dengan ketulusan hati. Karena mereka memiliki kebencian kepada Yesus. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus 11 ini ayat yang ke-18. Ketika Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, orang yang berjual beli di halaman bait Allah diusir, meja-meja dibalikkan, bangku-bangku penjual merpati dibalikkan. Dan ketika imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi mendengar hal itu, mereka ingin membinasakan Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus. Jadi tentunya mereka bertanya kepada Yesus tidak dengan tulus hati, menanyakan otoritas kuasa yang Yesus gunakan. Tetapi mereka menanyakan kepada Yesus untuk menjebak Yesus. Mereka bertanya, menanyakan tentang otoritas kuasa yang Yesus gunakan untuk membersihkan bait Allah, untuk mengusir para pedagang yang ada. Tidak dengan tulus hati, tetapi untuk menjebak Yesus yang nantinya akan dipakai sebagai alat untuk mengajukan Yesus ke dalam pengadilan agama Yahudi. Karena mereka ingin menyingkirkan Yesus, mereka ingin membinasakan Yesus, ingin membunuh Yesus. Saya bacakan Markus 11 ayat 18, dikatakan di sana, Markus 11 ayat 18, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Jadi ada kebencian kepada Yesus, sehingga bertanya tidak dengan tulus hati tetapi untuk menjebak Yesus. Dan apa respon? Bagaimana respon yang terjadi? Yesus tahu kalau imam-imam kepala,
ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi tidak bertanya dengan ketulusan hati. Tetapi mereka mau menjebak Yesus. Yesus tahu kalau di dalam hati mereka tidak suka kepada Yesus. Mereka ingin membinasakan, ingin menyingkirkan Yesus. Oleh sebab itu Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Malahan Yesus mengajukan pertanyaan balasan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Di dalam ayat yang ke-29 dan 30 Markus 11 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Terlihat jelas bahwa Yesus memakai hikmat Allah sebagai dasar untuk berpikir dan berbicara, untuk menjawab pertanyaan dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Sedangkan mereka, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi, mereka menggunakan kelicikan mereka, akal bulus mereka untuk kepentingan pribadi. Mereka bertanya tidak dengan ketulusan hati, tetapi untuk menjebak Yesus karena ingin menyingkirkan Yesus. Mereka ingin membawa Yesus kepada pengadilan agama. Dan pertanyaan balasan dari Yesus membuat imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi bungkam seribu bahasa. Mereka tidak berani menjawab, mereka tidak bisa menjawab karena mereka lebih takut kepada manusia. Di dalam Markus 11 ayat 31 dan 32 dikatakan di sana, mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Jadi mereka tidak bisa menjawab. Kalau mereka mengatakan dari surga, mengapa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis pernah berkata, menunjuk kepada Yesus, Yesuslah dia yang mengangkut dosa isi dunia. Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Di dalam Markus 11 ayat 33, lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Karena imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi tidak menjawab pertanyaan Yesus, dari manakah baptisan Yohanes, maka Yesus juga tidak menjawab pertanyaan mereka. Dan hal ini Yesus lakukan karena Yesus tahu mereka bertanya tidak dengan tulus hati, sehingga Tuhan tidak menjawab pertanyaan mereka. Dan kebenaran sejati tidak diperuntukkan untuk mereka, untuk orang-orang yang tidak tulus hati. Interpretasi yang dapat kita pelajari adalah Tuhan mengetahui setiap pribadi. Kita tulus hati atau tidak, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan menjawab orang yang bertanya kepadanya, orang yang berdoa kepadanya tidak dengan tulus hati. Yang dapat kita pelajari tentang manusia, bahwa manusia ada yang tulus hati dan ada yang tidak tulus hati, termasuk orang-orang di sekitar kita. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang tulus hati. Aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, jadilah orang yang tulus hati, hiduplah dalam ketulusan hati. Tuhan yang mengetahui setiap hati kita akan menyatakan kebaikannya kepada kita. Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya.
Allah baik bagi orang yang tulus hati. Allah akan menjawab orang yang bertanya kepadanya dengan tulus hati. Allah akan menjawab doa orang yang tulus hati. Jadi jadilah orang yang tulus hati sehingga Tuhan menjawab ketika kita berdoa. Dan Tuhan melindungi, menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Jadilah orang-orang yang tulus hati sehingga ketika kita berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mengetahui setiap isi hati kami. Kami datang kepada Engkau dengan ketulusan hati kami Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu, Tuhan menolong setiap pergumulan umat-umat-Mu, Tuhan menjawab setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjawab kami umat-umat-Mu yang bertanya, berdoa, datang kepadamu dengan ketulusan hati. Kiranya kami keluarga GPDI Elsade Magelang bergembira karenamu Tuhan, maka Engkau akan memberikan kepada kami apa yang diinginkan hati kami. Kiranya kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan dan percaya kepadamu Tuhan, dan Engkau akan bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.